Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai, hari ini kita akan membuat lele goreng ya, yang enak rasanya dan tentu ini makanan yang sangat bergizi ya, murah meriah. Baik, bagaimana cara membahanya dan bahan apa saja yang harus kita siapkan? Sobat kuliner, pertama-tama kita siapkan 1 kg lele ya, lele yang kurang lebih jumlahnya ini sekitar 9 ya. Lalu kita siapkan juga bumbu-bumbunya ya, 5 bawang merah ya, 5 siung, 3 butir kemiri. Kemudian kita siapkan juga lengkuas ya, sebanyak ini ya, silahkan disesuaikan. Kemudian kita siapkan juga jahe ya, sepanjang ibu jari ya, bisa disesuaikan juga. Kemudian 1 sendok teh ya, garam atau 1 sendok makan juga boleh. Kemudian kita siapkan merica ya, nanti kita haluskan 1 sendok teh cukup, dan micin ya 1 sendok makan ya, atau kita sesuaikan jumlahnya. Oke. Kemudian bawang merah tadi, lengkuas dan jahe dan sebagainya kita iris tipis-tipis ya. Tujuannya ini nanti akan kita blender dan membantu supaya lebih halus hasilnya. Ya, lengkuasnya kita iris tipis-tipis. Sebelumnya juga bawang merahnya kita iris tipis-tipis juga. Jahe tidak lupa juga kita iris tipis-tipis, sobat kuliner. Untuk mericanya ya, kita haluskan. Kalau sobat kuliner memiliki merica atau lada bubuk ya, bisa dipakai ya, sebanyak 1 sendok makan. Ini saya haluskan dulu karena biasanya kalau di blender nanti hasilnya tidak sempurna. Demikian juga kemiri ya, kita coba haluskan menggunakan ulekan ya. Ya, setelah bumbu-bumbu tadi ya kita iris dan sebagian kita haluskan, kemudian kita masukkan ke dalam alat untuk blender ya, kita blender sini. Tapi seandainya sobat kuliner mau dihaluskan dengan menggunakan ulekan juga bisa, atau langsung masukkan ke dalam blender juga sebetulnya bisa ya sobat kuliner, nggak usah khawatir. Tapi ini memang ingin menghasilkan yang lebih lembut ya, hasilnya memang lebih lembut kalau kita coba diawali dengan culek, kemudian kita iris-iris ya bawang merahnya, lengkuas dan tentu jahenya. Oke, tentu untuk teknik penghalusannya ya. Kemudian kita tambahkan juga ini garamnya, terus micinnya ya. Kalau yang nggak suka bisa di skip tentunya ya sobat kuliner. Setelah semuanya ya kita masukkan ke alat blendernya, lalu kita haluskan ya, sesuai dengan tentunya selera sobat kuliner ya. Semakin lama tentu akan semakin halus. Baik, sobat kuliner yang saya cintai ya, setelah bumbu tadi kita haluskan ya dengan menggunakan blender, kemudian kita siapkan air panas. Tujuannya itu apa sobat kuliner? Inilah tipsnya supaya nanti lele digoreng dengan lurus ya. Ini bisa membuat lele nanti hasilnya adalah lurus. Ini air hangat atau bisa air mendidih ya. Usahakan lelenya diluruskan ya, diluruskan. Ini adalah teknik sederhana membuat
lele kalau digoreng nanti menjadi lurus. Ya, ini adalah satu trik and tipsnya. Ya, airnya tentu secukupnya saja. Lalu setelah dirasa cukup, maka air tadi kita buang, ya. Ini hanya sekedar untuk membantu supaya nanti lelenya lurus, ya, kalau digoreng. Tadi ini sudah dicuci ya, sobat kuliner, sebelumnya sudah dicuci, sudah dibersihkan dari kotoran, ya. Nah, setelah dicuci baru ditambahkan air hangat atau air mendidih, tapi memang jangan terlalu panas ya. Air mendidih tadi bisa didiamkan dulu. Setelah dirasa cukup, masih panas ya, tapi tidak terlalu panas tentunya, lalu kita luruskan. Setelah diluruskan dengan air panas tadi atau air hangat, kemudian kita tuangkan seluruh bumbu ya yang sudah dihaluskan tadi. Ini bisa kita diamkan ya setelah dibumbuin ini atau dimarinasi ini supaya nanti bumbunya meresap tentunya ya sobat kuliner. Nah ini ya kita biarkan nanti ya, setelah semuanya kita aduk-aduk, kita ratakan seluruh bumbunya ke seluruh tubuh atau badan dari lele ini ya. Sekali lagi ini jumlahnya 1 kilo, mengingatkan saja jumlahnya ada 9 ekor ya. Memang lele ini bisa berbagi ini ya bobot gitu. Baik, setelah dibumbui dan dimarinasi ya, tidak terlalu lama, 15 menit aja cukup. Kemudian kita goreng satu persatu. Bisa sobat kuliner perhatikan, bentuk awalnya lele ini udah lurus karena faktor dipanasin dengan air tadi ya, yang sudah mendidih tadi. Nah ini sobat kuliner ya, ini tipsnya ya. Jadi kalau sudah dipanasin tadi, membuat tubuh dari lele ini akan kaku ya, dia akan kaku dan lurus tentunya. Waktu digoreng tetap lurus ya. Tips berikutnya sobat kuliner adalah minyaknya harus banyak ya, dan panas tentunya ya. Jangan sampai belum panas sudah dimasukkan. Jadi tunggu dulu minyaknya panas, lalu baru ikannya kita masukkan ya. Tip pertama minyaknya panas, yang kedua adalah minyaknya harus banyak ya. Ya, kita menitinnya kurang lebih menggoreng lele ini memang sesuai selera ya, sesuai selera ya tentunya sobat kuliner. Kisaran menggoreng lele ini adalah antara 5 sampai 10 menit ya, tergantung dari selera sobat kuliner. Kalau pengen kering sekali ya sekitar 10 menit ya, tapi kalau sekedar matang ya luarnya garing tapi dalamnya masih empuk, itu masih dagingnya masih kenyal, itu antara 5 menit 6 menit itu udah cukup ya, udah cukup. Yang berikutnya, tip berikutnya adalah tempatnya itu kalau usahakan mendatar ya, datar ya, bukan cekung. Tapi kalau adanya cekung juga nggak apa-apa, tapi akan lebih bagus kalau dasar dari wajan ini untuk penggorengannya adalah datar dan lebar. Nah, itu akan menghasilkan lele yang lurus dan bagus tentunya. Ya, baik sobat kuliner, nanti bisa diperhatikan karena waktu penggorengan ini saya tidak skip ya. Ya, sekali lagi waktu yang dibutuhkan kurang lebih antara 5 sampai 10. Bisa lebih kalau ingin lebih kering ya, tetapi standar yang bagus ya menurut kebiasaan atau umumnya orang yang membeli lele goreng ini itu adalah antara 5 sampai 10. Ya.
karena ini minyaknya banyak, sehingga kita tidak perlu sebetulnya untuk membalikkan lele ini, tapi dibiarkan dia akan kering sendiri sampai matang sendiri. Kenapa? Yaitu tadi, karena jumlah minyaknya yang banyak tentu akan menggoreng tidak hanya di bawah aja panasnya, tapi atasnya pun minyaknya sudah panas, dan karena ini tenggelam di dalam minyak, maka tidak perlu lagi untuk dibolak-balik. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, minyak menggoreng lele ini sebaiknya harus dipisahkan, karena dia nanti cenderung akan saling nempel ya, menempel satu lele dengan lainnya. Nah, ini yang harus diperhatikan sobat kuliner. Tipsnya sebetulnya di awal itu waktu menggoreng jangan ditempatkan berurutan, tapi selang-seling kalau orang Jawa bilang. Yang pertama di tengah, yang kedua sebelah kanan, yang ketiga sebelah kiri, yang keempat sebelah kanan, yang kelima sebelah kiri. Nah, seperti itu. Artinya lele itu akan kering duluan seandainya, dan tidak mudah lengket kalau waktu ditambahkan lele sebelahnya. Itu tips ya. Tapi sekali lagi ya tidak terlalu masalah sebetulnya ya. Toh nempelnya nanti kalau udah kering juga akan lepas ya, kalau diambil lagi juga bisa ya. Nanti kelihatan ya, kita perhatikan dia akan cenderung lengket kalau ya kan dia menggorengnya berurutan tadi ya, dari kiri ke kanan, ke kanan, ke kanan, kanan ya, cenderung seperti itu. Sekali lagi, ini bukan masalah besar, tetapi kalau memang sobat kuliner menginginkan tipsnya supaya tidak terlalu lengket sesama lele ya karena lele ini juga kadang-kadang terlalu akrab mungkin ya, tidak bisa dipisahkan. Tapi tipsnya adalah selang-seling aja, itu tipsnya ya. Kita coba pisahkan ya, walaupun agak sulit ya kalau sudah bersahabat kental gini ya mereka tidak mau dipisahkan, mati bersama ini. Oke ya, sobat kuliner yang saya cintai, tentu tips-tips ini bisa dipakai oleh sobat kuliner dalam menggoreng lele supaya hasilnya enak ya, hasilnya enak ini. Kemudian bentuknya, hasil gorengannya lurus ya. Dan tip-tip tadi bisa dipraktikkan ya sobat kuliner. Baik, demikian ya sobat kuliner yang bisa saya sampaikan. Semoga video bagaimana cara membuat lele goreng yang enak dan bentuknya lurus ini bisa menjadi inspirasi sobat kuliner ya, untuk masak mungkin ya, yang hobi masak di rumah, untuk ibu-ibu atau calon ibu-ibu atau calon bapak-bapak pun tidak apa-apa, karena pada dasarnya memasak itu adalah hobi positif ya kan, bahkan kalau ditekuni bisa menghasilkan uang. Nah, sama dengan saya ini juga usahanya adalah karena hobi gitu, hobi sehingga bisa menghasilkan uang gitu ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena sobat kuliner telah berkenan untuk menonton video ini, dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat bagi sobat kuliner, dan bagi yang berusaha semoga usahanya diberi kelancaran, keberkahan, dan kita bisa ketemu lagi di dalam episode video berikutnya. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Sekali lagi yang bisa saya ucapkan selamat untuk mencoba. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner, sing penting happy. Apa? Happy.